Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas maya. Nah, ini pengertian dari simulasi dan media kelas digital. Nah, apa itu simulasi? Ya, jadi simulasi digital itu adalah salah satu pembelajaran komputer sebenarnya. Ya, dan dimana simulasi itu adalah suatu proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. State of affairs. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Ini pengertian yang lain, simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan suatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan simulasi itu adalah penggambaran suatu sistem atau proses peragaan berupa model. Nah, itu. Nah, adapun jenis pembelajarannya itu adalah collaborative learning, yaitu memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain. Seperti itu. Itu tentang pengertian simulasi. Nah, ini ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam rangka revolusi pembelajaran. Yang pertama adalah kognitivitas, fleksibilitas, interaksi, kolaborasi, peluang pengembangan, dan motivasi. Konektivitas adalah akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Fleksibilitas adalah belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, seperti yang kita akan lakukan kali ini. Terus interaksi, di mana evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Kolaborasi itu adalah penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di ruang kelas. Peluang pengembangan itu adalah konten digital dapat menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Motivasi itu adalah media dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi ini adalah 6 kunci pembelajaran TIK. Ya, dimana contohnya interaksi itu evaluasinya dapat dilakukan seketika. Jadi meskipun ada misalkan kalian tuh ada di rumah, saya tetap bisa melakukan evaluasi seperti itu. Nah, peluang pengembangan, jadi konten digitalnya terus-terus bisa dikembangkan, ya. Dan motivasi itu jadi pembelajarannya lebih menarik. Nah, ini menurut Derek Stockley itu mendefinisikan bahwa pembelajaran itu sebagai penyampaian program pembelajaran secara elektronik, di mana e-learning dapat diselenggarakan dengan berbagai model. Ini ada model AJUS, model blended, dan model daring atau full online. Nah, ini yang kita lakukan sekarang karena pandemi ini. Kalau model ini itu model e-learning digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas, misalkan menampilkan PowerPoint seperti itu. Model mix atau blend itu menempatkan e-learning menjadi bagian titik terpisah dari pembelajaran daring gitu. Jadi bisa kalau misalkan gurunya nggak bisa ngasih tugas, misalkan tidak ngajar, ngasih tugas bisa dalam menggunakan pelajaran daring. Kalau umpamanya gurunya bisa ke sekolah, bisa melakukan tatap muka. Itu model mixnya. Kalau model daring itu penuh, itu pembelajaran benar-benar gurunya dan siswanya itu terpisah. Itu sampai penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasinya itu benar-benar terpisah, tidak ada tatap mukanya. Tatap muka secara langsung maksud saya. Nah, dalam pembelajaran yang memanfaatkan e-learning dibutuhkan beberapa komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, laptop, dan yang lainnya. Perangkat lunak, yaitu softwarenya. Ada learning management system, learning content management system, dan social learning network. Nanti akan saya jelaskan apa itu ini ya. Infrastruktur yaitu jaringan intranet atau internet. Konten pembelajaran yaitu materinya, strategi interaksinya. Nah, ini dia komponen pendukungnya yang tadi saya sebutkan. Nah, ini jenis-jenis perangkat lunaknya, yaitu yang pertama adalah learning management. Nah, learning management itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirim konten, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya,
memastikan waktu pengumpulan tugas dan melacak hasil pencapaian sistem. Contohnya LSM itu adalah Moodle, Picos atau Tutor. Nah, ini adalah sistem gininya sih ya, sistem informasinya atau bagaimana sih sistemnya gitu ya, sistemnya. Terus Learning Content Management itu sebuah aplikasi yang digunakan untuk pemilik konten untuk mendaftarkan, penyimpan, menggabungkan, mengelola, dan mempublikasikan konten pembelajaran untuk menyampaikan melalui web, bentuk cetak ataupun CD. Ini dia contohnya. Contoh yang lain sih, yang konten itu adalah YouTube, seperti itu bisa, atau web ya. Seperti contohnya saya ini akan saya upload ke YouTube. Yang lainnya adalah social learning network, itu adalah jejaring sosial merujuk pada koneksi interpersonal melalui interaksi dengan tujuan utama untuk mengembangkan pengetahuan. Contohnya adalah Edmodo, Paper School, Google Classroom. Nah, ini dia. Jadi kita menggunakan Google Classroom atau social learning network. Gitu. Nah, ini bisa kalian diskusikan ya. Nah, mengapa e-learning dibutuhkan dalam pembelajaran saat ini? Ini menurut kalian tuh apa ya, sesuai dengan kebutuhan sekarang ya, pembelajaran saat ini kan pandemi ya. Terus perangkat apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan e-learning? Yang tadi saya sebutkan sudah ya, bukan minimal 3 kelebihan dan kelemahan e-learning, dan sebutkan minimal 3 persamaan LSM dan SLN gitu. Nah, sekian tentang pembelajaran kelas maya ya. Jadi kelas maya yang kita gunakan yaitu untuk SMK Farmasi adalah Google Classroom. Selain itu untuk tatap mukanya itu menggunakan namanya Google Meet dan WA juga. WA juga termasuk sosial ya, sosial learning networknya. Seperti itu. Terima kasih.